Baik pemirsa, seputar perkuliahan kembali menyapa Anda. Bersama saya Fadil Muhammad yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, tajam, terpercaya mengenai perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita pada pertemuan yang ke-8. Saya Fadil Muhammad akan menemani pemirsa selama beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, pada pertemuan ke-8, diskusi yang bertemakan manajemen produksi berita di era digital, tantangan dan solusi, serta pengaruh komputer assisted reporting terhadap kualitas dan efisiensi produksi berita yang dibawakan oleh kelompok 5 berjalan dengan amat sangat lancar. Diskusi dibuka dengan menjelaskan seputar komputer assisted reporting. Computer Assisted Reporting menggambarkan penggunaan komputer dan analisis basis data untuk sebuah berita. Akibatnya kemampuan untuk mengatur, menganalisis, dan menemukan data secara daring sangat penting bagi seorang jurnalis. Berikut juga manfaat seputar CAR bagi penggunaan yang mempermudah jurnalis. Di antaranya ialah efisiensi waktu. CAR, Computer Assisted Reporting, dapat melakukan efisiensi waktu. Yang kedua, akurasi data, memudahkan jurnalis untuk kemudian menemukan data-data yang faktual. Ketiga, visualisasi data. Yang keempat, analisis yang mendalam. Yang kelima, laporan yang lebih interaktif. Dan yang ketujuh, jurnalisme investigatif. Selanjutnya pemateri menjelaskan seputar kelebihan dan juga kekurangan dari Computer Assisted Reporting. CAR memiliki beberapa kelebihan, di antaranya ialah mampu untuk menemukan informasi secara bagus dengan akurasi berita yang sangat tinggi. Yang kedua, dapat efisiensi waktu. Yang ketiga, mengungkapkan isu penting. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas berita. Adapun dari kelebihan, CAR juga memiliki kekurangan. Di antaranya, beban kerja yang sangat meningkat. Ketika terjadi miss atau ketika terjadi kendala dalam proses memproduksi berita, maka beban kerja seorang jurnalis akan meningkat. Karena sistem yang wajib dibenahi oleh jurnalis itu memungkinkan beban kerjanya sangat meningkat. Yang kedua, kesalahan data. Penting bagi kita, secanggih apapun teknologi, kesalahan data juga bisa terjadi pada saat kita memanfaatkannya. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Condong keamanan dan privasi menjadi kekurangan daripada CAR itu sendiri. Dan yang selanjutnya, keterbatasan akses. Baik pemirsa, selanjutnya ialah pembahasan tentang jurnalisme data. Jurnalisme data merupakan bentuk dari pemanfaatan big data dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data dengan menghasilkan sebuah informasi yang valid. Akan tetapi dibutuhkan juga kemampuan atau kemahiran dalam pengelolaan angka serta penggunaan tools pada komputer. Dalam hal ini para jurnalis dituntut untuk menguasai dan juga dengan harapan agar kedepannya penyebaran informasi hoax dapat diminimalisir. Oke baik pemirsa, berikutnya ialah pembahasan seputar jenis-jenis jurnalisme data. Ada beberapa jenis yang dijelaskan oleh para pemateri kemarin, di antaranya ialah jurnalisme data kuantitatif, bentuk jurnalisme yang fokus pada data dan angka. Berikutnya ada jurnalisme data kualitatif, melibatkan transkrip, wawancara, observasi dokumen, dan juga rekaman percakapan. Yang ketiga, jurnalisme data visual. Jurnalisme yang paling baru, di mana informasi bisa disajikan dalam bentuk infografis. Itulah pemirsa terkait dari jenis-jenis jurnalisme data yang dijelaskan pada diskusi pada pertemuan yang ke-8 oleh kelompok yang ke-5. Berikutnya, pemateri juga menjelaskan terkait jurnalisme sains. Jurnalisme sains adalah metode jurnalistik yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan sains sehingga menjadi berita yang kerap disampaikan dari penelitian mengenai peristiwa alam dan lain sebagainya. Metode ini biasanya melibatkan interaksi antara ilmuwan, jurnalis, dan juga masyarakat. Beberapa model daripada jurnalisme sains juga dibahas dalam diskusi pada pertemuan yang ke-8. Para pemateri menyajikan beberapa model dari jurnalisme sains itu sendiri. Di antaranya model literasi sains. Yang kedua, model kontekstual. Yang ketiga, model keahlian awam. Dan yang terakhir, model partisipasi publik terhadap jurnalisme sains. Berikutnya teman-teman pemateri juga menjelaskan terkait dengan manajemen produksi. Manajemen produksi dalam divisi pemberitaan adalah proses pengelolaan berbagai tahapan produksi berita. Dari mulai tahap praproduksi, tahap produksi hingga pasca produksi.
Berikut pemirsa beberapa penjelasan terkait dari tahap-tahap yang sudah dijelaskan. Ada tahap produksi, praproduksi maksud saya, penentuan topik dan juga riset, serta penyusunan tim dan penugasan, serta rencana waktu dan lokasi. Yang kedua adalah tahap produksi, meliputi peliputan di lapangan, pengumpulan bahan visual dan audio, serta penyusunan naskah awal. Yang ketiga, ada tahap pasca produksi. Di sini dibahas ialah editing visual dan audio, penyempurnaan naskah, pengawasan kualitas, serta distribusi ke platform-platform terkait untuk kemudian menyebarluaskan informasi yang telah didapatkan oleh para jurnalis. Berikutnya pemirsa ialah penjelasan mengenai departemen produksi. Departemen produksi pada divisi pemberitaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses mengelola dan menyajikan berita kepada publik. Berikut penjelasan mengenai struktur dan fungsi departemen. Departemen produksi dalam divisi pemberitaan biasanya terdiri dari beberapa posisi kunci, termasuk pimpinan redaksi yang bertugas sebagai kepala produksi departemen, mengawasi dan mengelola seluruh proses produksi berita baik di studio maupun di lapangan. Yang kedua ialah produser. Produser sebagai seorang individu yang bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan juga memproduksi program acara di dunia pertelevisian. Yang ketiga ialah reporter. Reporter merupakan anggota dari tim redaksi yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, dan melaporkan sebuah berita dari wilayah tempat stasiun pusat televisi beroperasi. Yang ketiga, yang selanjutnya ialah kameramen. Juru kamera dalam tim redaksi memiliki tugas utama dalam merekam gambar yang mendukung berita yang sedang dicari dan dilaporkan oleh seorang reporter. Itulah pemirsa kumpulan pembahasan dari pertemuan yang ke-8 pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita tentang diskusi manajemen produksi berita di era digital, tantangan dan solusi pengaruh computer assisted reporting terhadap kualitas dan efisiensi produksi berita. Saya Fadil Muhammad, pamit undur diri beserta tim yang bertugas. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Salam aktual.